Bismillahirrohmanirrohim. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, yang hari ini merasa lelah, yang mungkin sedang memikul beban hidup sendirian, yang tetap berjuang meski hatinya hampir menyerah, selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di dunia ini, ada orang-orang yang setiap hari berlari menuju bahaya, saat orang lain berusaha menjauh. Ada mereka yang berdiri di tengah api, saat yang lain menyelamatkan diri. Namun tidak banyak yang bertanya, bagaimana keadaan hidup mereka setelah sirine berhenti berbunyi? Bagaimana kondisi batin mereka saat seragam dilepas dan mereka kembali menjadi manusia biasa? Kisah hari ini adalah tentang seorang petugas pemadam kebakaran. Seseorang yang selalu siap menolong siapa saja tanpa ragu. Seseorang yang rela mempertaruhkan keselamatannya demi orang lain. Namun di balik keberaniannya, hidupnya sendiri perlahan terbakar oleh masalah yang tak pernah terlihat oleh mata siapapun. Ia memadamkan api setiap hari, tapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya ada api lain yang terus menyala. Api kelelahan, api tekanan, api ketakutan akan masa depan keluarganya sendiri. Ini bukan kisah kepahlawanan yang dibesar-besarkan, bukan cerita sensasional. Ini adalah kisah nyata tentang manusia biasa yang bertahan sekuat yang ia bisa. Tonton video ini sampai selesai, karena mungkin tanpa kita sadari, perjuangan orang ini sangat mirip dengan perjuangan kita sendiri. Dan sebelum kita melanjutkan kisahnya, jika Anda menyukai konten kisah nyata yang tenang, menyentuh, dan penuh makna, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tekan tombol like jika video ini terasa berarti, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, agar semakin banyak yang belajar tentang empati, tentang perjuangan dalam diam, dan tentang arti menjadi manusia. Selamat menonton kisah nyata ini bersama kami di channel Kreo ID. Nama pria ini bukan nama sebenarnya. Demi menjaga privasi, kita akan memanggilnya Arman. Usianya 38 tahun. Ia telah mengabdikan sebagian besar hidup dewasanya sebagai seorang petugas pemadam kebakaran di sebuah kota yang tidak terlalu besar dan jarang menjadi sorotan. Arman bukan sosok yang mencolok. Ia tidak banyak bicara, tidak suka menjadi pusat perhatian. Lebih sering bekerja dalam diam dan membiarkan hasil kerjanya yang berbicara. Di antara rekan-rekannya, Arman dikenal sebagai orang yang selalu siap berangkat kapanpun sirene berbunyi, siap mengambil resiko tanpa banyak bertanya, siap menggantikan rekan lain jika ada yang berhalangan. Ia bukan pemimpin tim, bukan pula orang yang sering dipuji. Namun jika terjadi keadaan darurat, nama Arman hampir selalu disebut pertama kali karena semua tahu ia bisa diandalkan. Di luar seragam pemadamnya, Arman hanyalah pria biasa. Seorang suami yang berusaha menjadi sandaran bagi istrinya. Seorang ayah yang ingin anaknya tumbuh dengan rasa aman. Seorang kepala keluarga yang mencoba memenuhi tanggung jawabnya dengan segala keterbatasan yang ada. Setiap hari, Arman berangkat bekerja tanpa tahu apakah ia akan pulang dengan selamat atau tidak. Namun ia jarang memikirkan itu. Baginya, tugas adalah tugas, dan nyawa orang lain selalu lebih dulu dipikirkan sebelum keselamatan dirinya sendiri. Arman tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Ia hanya ingin menjadi orang yang berguna, orang yang hadir saat orang lain berada dalam keadaan paling sulit. Dan mungkin karena itulah, tak banyak yang menyadari bahwa di balik keteguhan sikapnya, Arman menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap pagi, Arman selalu bangun lebih awal dari kebanyakan orang di lingkungannya. Saat kota masih sepi dan sebagian besar orang masih terlelap, ia sudah duduk di dapur kecil rumahnya, menyeduh kopi sederhana dan menyiapkan diri untuk hari yang belum tentu berjalan tenang.
Ia memakai seragam pemadam kebakaran yang warnanya mulai memudar, bukan karena kotor, melainkan karena terlalu sering dicuci setelah pulang dari tugas yang berbau asap dan debu. Seragam itu bukan sekedar pakaian kerja, melainkan tanda tanggung jawab yang ia pikul setiap kali melangkah keluar rumah. Sebelum berangkat, Arman selalu menyempatkan diri menengok kamar anaknya. Ia memandang wajah kecil itu beberapa detik lebih lama, seolah ingin memastikan bahwa semua ini memang layak ia jalani. Lalu ia berpamitan pada istrinya dengan senyum tipis yang terlihat tenang, meski di dalam dadanya ada banyak hal yang belum selesai. Di luar rumah, tetangga mengenalnya sebagai orang yang ramah dan sederhana. Ia jarang terlibat masalah, tidak pernah terdengar mengeluh. Jika bertemu di jalan, ia selalu menyapa dengan sopan, seperti orang yang hidupnya baik-baik saja. Di pos pemadam kebakaran, Arman menjalani hari-harinya dengan sikap yang sama. Ia bekerja sesuai prosedur, bercanda seperlunya dengan rekan-rekannya, dan menjalankan tugas tanpa banyak bicara. Jika ada panggilan darurat, ia segera bergerak tanpa menunjukkan raut panik atau ragu. Bagi orang-orang di sekitarnya, Arman terlihat seperti seseorang yang sudah berdamai dengan hidup, memiliki pekerjaan tetap, memiliki keluarga, memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada yang melihat bagaimana pikirannya sering penuh saat sirene belum berbunyi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan sikapnya, ia sering memendam kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Arman terbiasa menyimpan segalanya sendiri, karena sejak lama ia belajar bahwa dunia tidak selalu punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah seseorang yang terlihat kuat dari luar. Dan begitulah hidupnya berjalan. Terlihat baik-baik saja, terlihat stabil, terlihat aman. Padahal jauh di dalam dirinya ada banyak hal yang perlahan mulai goyah. Masalah dalam hidup Arman tidak datang dalam bentuk ledakan besar yang langsung menghancurkan segalanya. Ia datang pelan, hampir tidak terasa, seperti asap tipis yang masuk perlahan ke dalam ruangan tanpa disadari. Pada awalnya, Arman masih merasa mampu mengendalikan semuanya. Gaji sebagai petugas pemadam kebakaran memang tidak besar. Namun selama ini ia selalu berusaha mencukupkan. Ia terbiasa hidup sederhana dan tidak pernah menuntut lebih dari apa yang ia miliki. Namun keadaan mulai berubah ketika kebutuhan hidup terus meningkat, sementara penghasilannya tetap berjalan di tempat. Harga bahan pokok naik, biaya pendidikan mulai terasa, dan kebutuhan kecil yang dulu bisa diabaikan kini menumpuk satu persatu. Di tengah kondisi itu, anak Arman jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, lalu berlanjut dengan pemeriksaan lanjutan. Dan akhirnya, pengobatan yang harus dilakukan tidak sesederhana yang mereka kira. Tabungan yang selama ini mereka simpan perlahan menipis. Setiap kunjungan ke rumah sakit selalu menyisakan kecemasan baru. Bukan hanya soal kesehatan anaknya, tetapi juga soal bagaimana ia harus membayar semua biaya tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Di tempat kerja, beban Arman justru semakin berat. Panggilan darurat datang silih berganti. Kebakaran rumah, kecelakaan lalu lintas, evakuasi warga. Tidak ada waktu pasti untuk beristirahat. Jam tidur Arman semakin tidak menentu. Tubuhnya mulai sering terasa pegal. Pikirannya jarang benar-benar tenang. Namun ia tetap memaksakan diri karena merasa tidak punya pilihan lain. Masalah ekonomi mulai mempengaruhi cara berpikirnya. Saat sedang bertugas memadamkan api, pikirannya kadang melayang pada tagihan yang belum terbayar dan kebutuhan keluarga yang terus menunggu. Tekanan ini tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ia takut dianggap lemah, takut dianggap tidak mampu, dan yang paling ia takutkan adalah menjadi beban bagi orang lain. Arman tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap terlihat kuat. Namun tanpa ia sadari, api yang paling berbahaya bukanlah api yang ia hadapi di lapangan,
melainkan api tekanan hidup yang perlahan mulai menggerogoti ketenangan batinnya. Titik terberat dalam hidup Arman tidak datang saat ia berdiri di tengah kobaran api terbesar yang pernah ia hadapi. Bukan pula ketika nyawanya hampir terancam di lapangan. Titik terberat itu justru datang dalam keadaan sunyi. Saat tidak ada sirine, tidak ada sorotan, dan tidak ada siapapun yang melihat. Malam itu, Arman baru saja pulang dari tugas berat. Sebuah kebakaran besar yang melahap rumah sederhana dan merenggut nyawa satu keluarga. Asap masih melekat di rambut dan pakaiannya. Bau hangus seolah menempel di dadanya. Tubuhnya sangat lelah. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena kehabisan tenaga. Namun yang paling terasa berat adalah pikirannya yang tidak bisa berhenti bekerja. Saat ia membuka pintu rumah, suasana di dalam terasa berbeda. Istrinya duduk diam di ruang tamu. Matanya sembab. Di tangannya ada beberapa lembar kertas yang bahkan belum perlu dibaca Arman untuk tahu isinya. Tagihan rumah sakit kembali datang. Jumlahnya lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dan di saat yang sama, uang yang mereka miliki hampir habis. Arman duduk tanpa berkata apa-apa. Ia menatap lantai cukup lama. Kepalanya terasa penuh, namun tidak satupun kata keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia telah terbiasa menghadapi api, namun ia tidak pernah diajari bagaimana menghadapi perasaan gagal sebagai seorang ayah dan kepala keluarga. Malam itu, setelah istrinya tertidur dalam kelelahan, Arman tetap terjaga sendirian. Lampu ruang tamu ia matikan. Ia duduk dalam gelap dengan pikirannya sendiri. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Sampai kapan ia harus berpura-pura kuat? Dan apakah semua pengorbanan ini benar-benar cukup? Tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan. Hanya napas panjang dan dada yang terasa sesak. Di titik itu, Arman menyadari sesuatu yang menyakitkan. Bahwa ia bisa menyelamatkan banyak orang, namun belum tentu mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kelelahan dan keputusasaan. Dan malam itu menjadi malam terendah dalam hidupnya. Bukan karena api yang membakar, melainkan karena harapan yang nyaris padam. Hari-hari setelah malam terendah itu tidak membawa perubahan besar dalam hidup Arman. Masalah masih ada, tekanan masih terasa, dan keadaan belum juga membaik. Namun Arman tetap bangun setiap pagi seperti biasa. Ia tetap menyeduh kopi di dapur kecilnya, tetap mengenakan seragam pemadam kebakaran, dan tetap melangkah keluar rumah seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia tidak mengambil cuti, tidak meminta keringanan, tidak menceritakan apapun kepada rekan-rekannya. Baginya, berhenti bekerja bukan pilihan, karena hidup tidak akan menunggu siapapun yang lelah. Di tempat kerja, Arman tetap menjadi orang yang sama, datang tepat waktu, menjalankan tugas tanpa keluhan, dan selalu berada di barisan depan saat situasi menjadi berbahaya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia mengenakan helm dan jaket pelindung, ia juga sedang menyiapkan dirinya untuk menghadapi ketakutan lain yang tidak terlihat oleh mata. Ia belajar membagi energi dengan sangat hati-hati, menghemat tenaga, menghemat emosi, menghemat harapan. Karena ia tahu jika ia terlalu banyak berharap, jatuhnya akan terasa lebih menyakitkan. Di rumah, Arman berusaha tetap hadir sebagai suami dan ayah. Ia mendengarkan cerita anaknya, membantu sebisanya, meski seringkali pikirannya melayang ke arah yang tidak ingin ia tuju. Ia jarang mengeluh, bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia tidak ingin orang-orang yang ia cintai ikut memikul beban yang sama. Bagi Arman, bertahan bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu. Bertahan adalah tentang tetap melangkah meski kaki terasa berat,
tetap menjalani hari meski hati terasa kosong. Dan tanpa ia sadari, sikap diam dan konsistensinya itulah yang perlahan membentuk keberanian baru dalam dirinya. Keberanian untuk tidak menyerah meski tidak ada yang bertepuk tangan. Titik balik dalam hidup Arman tidak datang dalam bentuk keajaiban besar yang langsung mengubah segalanya. Tidak ada masalah yang tiba-tiba selesai. Tidak ada beban yang langsung hilang. Namun ada satu momen kecil yang pelan-pelan mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Hari itu, Arman dan timnya mendapat panggilan kebakaran rumah sederhana di pinggiran kota. Api tidak terlalu besar, namun cukup membuat penghuninya panik dan kehilangan arah. Arman melakukan apa yang selalu ia lakukan, memadamkan api, mengamankan area, memastikan tidak ada korban jiwa. Setelah semuanya terkendali, seorang ibu tua mendekatinya. Langkahnya pelan, tangannya sedikit gemetar. Wajahnya masih terlihat lelah, namun matanya menyimpan rasa lega. Ibu itu menggenggam tangan Arman dengan erat. Lalu dengan suara yang lirih, ia mengucapkan terima kasih. Bukan ucapan panjang, hanya beberapa kata sederhana yang keluar dari hati yang tulus. Di saat itu, Arman merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Bukan kebanggaan, bukan pula euforia, melainkan rasa bahwa kehadirannya masih memiliki arti bagi orang lain. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata sederhana itu terus terngiang di kepalanya. Dan malamnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan dirinya menangis. Bukan karena putus asa, melainkan karena akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Momen kecil itu tidak menyelesaikan masalah ekonomi Arman, tidak menghapus kelelahan. Namun momen itu memberinya satu hal penting. Kesadaran bahwa ia masih layak dihargai, bahwa usahanya, meski sering tak terlihat, tetap bermakna. Sejak hari itu, Arman mulai mengubah satu hal kecil dalam hidupnya. Ia mulai mengizinkan dirinya merasa lelah. Ia mulai berbagi cerita dengan istrinya, meski tidak semuanya. Dan ia mulai memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti harus memendam segalanya sendiri. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat dari luar. Namun bagi Arman, itulah awal dari cara baru untuk bertahan hidup. Hari-hari dalam hidup Arman tidak berubah secara drastis setelah titik balik kecil itu. Masalah tetap ada, tanggung jawab tetap berat, dan kenyataan hidup tidak tiba-tiba menjadi ringan. Namun, ada satu hal yang pelan-pelan berubah dalam diri Arman. Cara ia memandang dirinya sendiri, cara ia memaknai lelah, dan cara ia memahami arti bertahan. Ia masih bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, masih berangkat saat sirena berbunyi, masih berada di barisan depan ketika keadaan menjadi berbahaya. Namun kini, ia tidak lagi memaksa dirinya untuk selalu terlihat kuat. Arman mulai belajar menerima kenyataan bahwa ia juga manusia, bahwa ia boleh merasa takut, bahwa ia boleh merasa lelah, dan bahwa meminta pengertian bukanlah tanda kelemahan. Di rumah, hubungannya dengan istrinya menjadi lebih jujur. Mereka tidak selalu menemukan solusi, namun mereka belajar saling mendengarkan. Belajar menghadapi hari demi hari bersama tanpa harus berpura-pura baik-baik saja. Anaknya perlahan membaik, bukan sepenuhnya sembuh, namun cukup stabil untuk membuat Arman kembali bisa bernapas lega. Dan setiap kali ia melihat anaknya tersenyum, ia tahu bahwa semua perjuangan ini masih memiliki alasan. Tidak ada akhir yang sempurna dalam kisah ini. Tidak ada kehidupan yang tiba-tiba ideal. Namun ada ketenangan baru yang tumbuh dari penerimaan. Arman tidak lagi melihat hidupnya sebagai rangkaian masalah tanpa akhir. Ia melihatnya sebagai perjalanan panjang yang harus dijalani setahap demi setahap. Dan mungkin
Itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Bukan tentang menaklukkan api terbesar, melainkan tentang tetap berdiri meski hati pernah hampir padam. Kisah hidup Arman mungkin tidak akan pernah masuk ke berita utama. Namanya tidak dikenal banyak orang. Wajahnya jarang muncul di layar. Namun perjuangannya nyata dan terjadi setiap hari. Dari kisah ini, kita belajar bahwa di balik setiap seragam, di balik setiap profesi yang terlihat kuat dan berani, ada manusia biasa dengan batas, luka, dan rasa lelahnya sendiri. Kita belajar bahwa menjadi penolong tidak membuat seseorang kebal terhadap masalah hidup. Bahwa orang yang terlihat paling tegar seringkali justru adalah mereka yang paling jarang bercerita. Kisah Arman mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Karena bisa jadi, di balik senyum dan ketenangannya, ia sedang berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan. Dan bagi Anda yang hari ini sedang merasa lelah, sedang berjalan sendirian dalam hidup, atau sedang berusaha kuat demi orang lain, ingatlah satu hal penting. Bertahan saja sudah merupakan bentuk keberanian yang luar biasa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar. Bukan hanya untuk Arman, tetapi juga untuk semua orang yang setiap hari berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kisah-kisah nyata penuh makna terus bisa kami bagikan. Tekan tombol like jika Anda merasa tidak sendirian setelah menonton video ini. Dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Terima kasih telah menonton sampai akhir bersama kami di channel Kreo ID. Semoga Tuhan selalu menguatkan langkah kita, melapangkan dada kita, dan menjaga kita dalam setiap perjalanan hidup. Amin.